Satu hal yang menjadi deal breaker dari HP ini adalah tidak adanya GMS atau Google Mobile Service. Tapi apakah HP ini masih layak untuk diperhitungkan di tahun 2022 ini? Ini adalah Huawei Mate 30 Pro. HP ini saya pakai kurang lebih dari 1 minggu. Dan selama pemakaian, banyak hal positif yang saya rasakan adalah kelebihannya daripada kekurangannya. Nah, sebelum kita bahas kelebihannya, yuk kita bahas dulu ya kekurangannya. Kekurangan dari HP ini yang pertama adalah tidak adanya GMS atau Google Mobile Service. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan akun Google, HP ini tidak support atau tidak mendukung. Otomatis kita akan merasakan kesulitan untuk pemakaian sehari-hari. HP ini berbasis sistem operasi Android. Dan Android adalah buatan Google yang membutuhkan akun Google seperti misalnya YouTube, Gmail, Google Maps, Google Foto, Gojek, Grab, dan game-game tertentu dan masih banyak lagi. Tapi hal itu tidak menjadi deal breaker untuk dijadikan alasan untuk tidak menggunakan HP ini dalam kegiatan sehari-hari. Karena kita bisa mengakalinya dengan memasang GMS buatan dalam HP ini. Dengan GMS buatan, kita sudah tidak repot lagi dalam menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan akun Google. Download aplikasinya pun lebih mudah karena kita sudah bisa menggunakan Play Store sebagai sarana untuk download aplikasi resmi. Hal kedua yang menjadi kekurangan dari HP ini adalah speaker. Speaker dari HP ini tidak jelek, hanya saja tidak maksimal dalam mengeluarkan output suara. Karena HP ini hanya single speaker atau mono alias tidak stereo. Suara yang dihasilkan cenderung bassnya lebih keluar daripada treble-nya. Artinya, bass dan treble-nya tidak seimbang. Coba deh Agan denger aja suara yang dihasilkan dari speakernya. Hal ketiga yang menjadi kekurangan dari HP ini adalah tidak adanya output jack audio 3,5 mm. Tapi sebenarnya hal ini tidak menjadi kekurangan dari HP ini. Karena memang HP flagship zaman sekarang kebanyakan meniadakan output jack audio 3,5 mm. Untung saja di paket pembeliannya kita sudah mendapatkan headset dengan keluaran Type-C. Kelebihan pertama yang membuat saya terkesima adalah desainnya. Kalau menurutku desain Mate 30 Pro ini cantik pakai banget. Ini adalah desain paling cantik yang dikeluarkan Huawei dari seri-seri sebelumnya. Tapi tidak selamanya yang cantik itu nggak jelek. Jeleknya back cover dari HP ini adalah mudahnya tertinggal sidik jari. Dilihat dari depan ataupun belakang, HP ini kelihatan premium. Berbahan material Gorilla Glass 6 depan dan belakang, punya frame yang berbahan material aluminium, menjadikan HP ini solid dan kokoh. Layarnya yang curve atau melengkung sampai setengah bodi menambah kepremiuman HP ini. Kalau dilihat dari depan, layar ini serasa tidak ada bezel, karena samping kiri dan kanannya tertutup oleh balutan dari lengkungan layarnya. Ya, ini adalah layar melengkung tergokil daripada brand sebelah. Ya, tahulah ya, brand sebelah itu apaan. Kelebihan kedua HP ini mempunyai layar OLED, SDR10 dan beresolusi 2K dengan kerapatan pixel 409 ppi, menjadikan layarnya sedap dipandang bila kita menatapnya. Apalagi untuk menonton film, warnanya pop-up dan detail kontrasnya juga bagus. Dan tak ada distorsi warna walaupun dilihat dari sudut manapun. Ditambah lagi tidak adanya bezel di kiri atau kanan dari HP ini, menambah user experience di HP ini semakin terasa sultan. Oh ya, HP ini tidak memiliki tombol volume up and down ya. Tapi ini bukan kekurangan loh, karena tombol volumenya sudah jadi virtual. Kita bisa ketuk 2 kali di samping layar kiri atau kanan dari HP ini. Kelebihan ketiga yaitu prosesornya.
Memakai chipset Kirin 990 7 nanometer dan dipadukan RAM sebesar 8 GB dan internal storage 256 GB. Untuk menjalankan multitasking, browsing, bahkan game berat sekalipun, HP ini tidak ada masalah, semua dilakukan tanpa ada kendala. Kelebihan keempat adalah daya tahan baterainya yang super awet. Dalam seharian penggunaan saya hanya mengecas 1 kali saja. Itu pun hanya buka sosmed dan sesekali bermain game ringan. HP ini sudah dilengkapi oleh super fast charging. Dengan kemampuan isi daya 40 watt, HP ini bisa terisi dari 10% sampai dengan 100% hanya kurang lebih 45 menit saja. Gokil. Kelebihan kelima dari HP ini adalah apalagi kalau bukan kameranya. Mengusung nama Leica, kualitas kamera dari Mate 30 Pro ini sudah tidak diragukan lagi hasilnya. Mempunyai setup kamera belakang dengan 3 lensa yang masing-masing mengusung lensa 40 megapiksel PDAF OIS sebagai lensa utama, 8 megapiksel PDAF OIS sebagai lensa telefoto, dan 40 megapiksel PDAF 3D Top sebagai lensa deep sensor. Sedangkan kamera depan mempunyai dual kamera 32 megapiksel bertugas sebagai kamera selfie dan kamera 3D Top bertugas sebagai deep biometric sensor. Dan ini adalah sampel-sampel foto yang dihasilkan dari kamera Mate 30 Pro ini. Oke, seperti ini hasil kamera belakang dari Huawei Mate 30 Pro, dan ini aku rekam dengan resolusi Full HD per 60 fps. Ini bisa kita zoom ya. Coba kan kita zoom sampai 10 kali. Seperti ini hasilnya. Dan kita akan coba kembalikan. Kita akan coba jalan. Dan kalian bisa nilai sendiri bagaimana stabilnya dari video ini. Terus kualitas suaranya juga. Kita akan coba backlight. Ini keren banget sih, tekstur awannya masih terlihat jelas. Padahal ini terik banget. Oke. Dan ini aku rekam dengan resolusi 4K ya. Per 30 fps. Kalau kita rekam backlight itu masih kelihatan banget tuh, tekstur awannya masih terlihat jelas. Dia bisa meng-highlight dengan baik. Kita akan coba stabilisasinya. Oke, kita akan coba lari ya. Oke. Keren sih. Ini meskipun kita bawa lari tapi videonya masih stabil banget. Ya, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari Huawei Mate 30 Pro. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku pribadi sih, HP ini masih sangat layak untuk dipakai sebagai HP sekunder saja ya,
bukan sebagai daily driver. Karena bagaimanapun juga GMS buatan banyak resikonya, terutama keamanan dari akun-akunnya. Tapi ingat, HP ini masih terasa sultan di tahun 2022 ini. Saya Bramasta, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.